anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi fikih. Tapi sebelumnya, siapakah hari ini yang tidak masuk? Masuk semua ya, alhamdulillah. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi mengenai khilafah atau pemerintahan dalam Islam. Sebelum ini kita belum belajar apa-apa ya, karena kan ini bab awal dan kalian baru masuk ke kelas 12. Nah, di sini apa saja sih yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama yaitu mengenai pengertian khilafah dan khalifah itu sendiri. Kemudian tujuan dari khilafah. Kemudian dasar-dasar dari khilafah. Kemudian hukum dari mendirikan khilafah. Kemudian syarat-syarat untuk bagi khalifah itu biar diangkat menjadi salah satu pemerintahan dalam Islam seperti apa. Terus kemudian cara mengangkatnya itu seperti apa dalam pemerintahan Islam atau khilafah itu sendiri. Pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian dari khilafah dan khalifah. Khilafah berasal dari kata bahasa Arab khalafa ya'lifu khilafatan, yang artinya mengganti. Namun secara istilah khilafah adalah pemerintahan yang diatur dengan syariat Islam. Secara umum, khilafah itu sendiri tidak hanya mengatur dalam bidang agama saja, namun juga mengatur dalam bidang kenegaraan. Nah, khilafah juga disebut dengan imamah dan imaroh. Jadi, khilafah, imamah, dan imaroh itu sama artinya. Khilafah itu yang memimpin dinamakan dengan khalifah. Sedangkan imamah itu yang memimpin disebut dengan imam. Sedangkan imaroh pemimpinnya disebut dengan amir. Khilafah adalah pengganti Rasulullah SAW dalam menjalankan pemerintahan, baik dalam perkara agama, yaitu memelihara agama Islam, maupun juga mengatur kehidupan di sebuah negara. Jadi karena ini adalah pemimpin dari sebuah negara. Sedangkan imam itu adalah sebutan bagi kepala negara yang biasanya digunakan oleh kaum Syiah. Sedangkan amir adalah penyebutan gubernur yang pada masa Bani Abbasiyah. Nah, di sini imam dan juga khalifah ini sama artinya. Mereka adalah orang yang mengatur negara, ya, mengatur negara sebagai pengganti dari Rasulullah SAW setelah wafat. Di dalam Islam, khalifah ini ada 4. Yaitu periode awal itu ada 4, namanya Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Di dalam Quran surah An-Nur yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim. Yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Nah, di sini Allah telah berjanji bahwasanya orang-orang beriman ini akan dijadikan sebagai pemimpin atau mereka orang-orang yang berkuasa.
Jadi di sini adalah satu dalil sebagai apa? Yaitu khalifah itu sendiri. Kemudian kita akan membahas mengenai tujuan dari khilafah. Secara umum, khilafah ini bertujuan untuk memelihara agama Allah, yaitu agama Islam, dan juga memelihara seluruh umat muslim atau seluruh manusia, karena sebagian orang-orang selain Islam atau non muslim ini berada di pemerintahan Islam. Contohnya saja di Indonesia. Indonesia ini kan juga salah satu negeri atau negara Islam, karena mayoritas penduduk mereka adalah Islam. Namun di sini juga ada orang-orang selain Islam, yaitu non muslim seperti Nasrani, ada Buddha, dan Hindu. Namun karena mereka berada di pemerintahan Islam, maka mereka istilahnya terikat, maka mereka dilindungi di sini. Jadi kesejahteraan mereka, kemaslahatan mereka ada di tangannya pemerintah kaum muslimin. Jadi itu. Terus kemudian secara spesifik itu tujuan dari khilafah itu ada beberapa. Yang pertama yaitu menggantikan tugas Rasulullah SAW untuk memimpin. Jadi untuk memerintah negara dan juga memelihara agamanya. Terus yang kedua yaitu mewujudkan kebahagiaan seluruh umat Islam dan juga seluruh manusia yang ada di sebuah negara itu. Yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan juga keadilan bagi seluruh manusia atau seluruh masyarakat yang ada di sebuah negara itu. Yang terakhir yaitu menjaga stabilitas negara dan juga kehormatan dari agama. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Alifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, jadi di sini Bu Alifah akan menjelaskan materi lanjutan yang tadi sudah dijelaskan oleh Guru Monica. Nah, di sini Bu Alifah akan menjelaskan mengenai dasar khilafah dan hukum mendirikan khilafah. Tapi sebelumnya, kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat belajar kita tambah. Oke? Kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita mulai materi yang pertama, yaitu mengenai dasar khilafah. Jadi anak-anak, dasar khilafah itu ada 4. Yang pertama yaitu kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab. Ini maksudnya adalah pemerintahan itu dijalankan dengan tulus dan tanggung jawab, mengemban amanat rakyat dengan tidak membeda-bedakan bangsa dan warna kulit. Nah, ini dilakukan oleh pemerintah atau pemimpin dengan berpedoman Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Oke, dasar yang kedua yaitu keadilan. Maksudnya, pemimpin itu menegakkan keadilan terhadap seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Nah, ini berpedoman pada Quran Surat An-Nahl ayat 90. Kita baca bareng-bareng lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya,
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Oke, untuk dasar yang ketiga yaitu tauhid, itu maksudnya adalah sikap tunduk dan patuh secara total hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsekuensi dari tauhid ini yaitu membuat semua orang, termasuk pemimpin, itu merasa merdeka dan menghargai kemerdekaan orang lain. Ini berpedoman pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Kita baca bareng-bareng lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Oke anak-anak, untuk dasar khilafah yang terakhir atau yang keempat, yaitu kedaulatan rakyat. Nah, ini maksudnya masalah kedaulatan rakyat itu dapat dipahami dari perintah Allah yang mewajibkan kita taat kepada ulil amri. Nah, siapa itu ulil amri? Ulil amri itu adalah para ulama, ilmuwan, dan para pemimpin yang ditaati oleh rakyat. Nah, ini berpedoman pada Quran Surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai hukum membentuk khilafah. Jadi anak-anak, hukum membentuk khilafah ini ialah fardu kifayah. Artinya, jika sudah ada yang mendirikan atau membuat, maka gugurlah kewajiban orang lain untuk melakukan atau membuat khilafah ini. Nah, ini ada dua alasan. Yang pertama yaitu ijma sahabat, dan yang kedua demi menyempurnakan kewajiban. Nah, yang pertama, guru akan menjelaskan mengenai alasan dari ijma sahabat. Ini ketika Rasulullah wafat, saat itu terjadi perdebatan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor dalam menentukan siapa yang akan mengganti kepemimpinan Nabi Muhammad. Nah, dari hasil musyawarah tersebut itu menetapkan bahwa Abu Bakarlah yang menjadi khalifah atau yang menjadi pengganti pemimpinnya Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu demi menyempurnakan kewajiban. Nah, maksudnya khilafah ini didirikan demi menjamin kelancaran dalam menunaikan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya untuk menjaga keamanan, ketertiban, menjamin kesejahteraan, dan juga menegakkan keadilan. Oke, itu tadi yang dapat Bu Guru sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Guru Khalifah Gina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apakah sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Baik, sebelumnya Bu Alifah sudah menjelaskan mengenai hukum dan dasar dari khilafah. Nah, pada pertemuan hari ini Bu Gina akan menjelaskan mengenai syarat dan cara pengangkatan khalifah. Nah, ada 4 syarat untuk menjadi seorang khalifah. Syarat menjadi khalifah yang pertama adalah berpengetahuan luas. Dalam hal ini bukan hanya dalam hal pendidikan akademik saja, tetapi dalam hal menjalankan hukum Allah dan segala peraturan yang dibuat oleh umat Islam dan umat lainnya yang memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda dan agama yang berbeda. Selanjutnya adalah adil secara luas. Nah, adil secara luas ini maksudnya adalah menjalankan kewajibannya dan menjauhi hal yang dilarang. Kemudian melindungi kehormatan dirinya dan selalu berusaha untuk mengawasi para bawahannya seperti wakil dan tugas-tugas yang dijalankan oleh bawahannya. Nah, syarat yang ketiga adalah kompeten. Nah, kompeten ini berarti memiliki sikap tanggung jawab, teguh, kemudian cakap menjalankan perintah, lalu bisa memajukan negara dan agamanya, dan selalu menjaga umatnya dari ancaman musuh. Kemudian syarat yang keempat adalah sehat. Kemudian syarat yang keempat yaitu sehat jasmani dan rohaninya.
Maksudnya di sini adalah khalifah itu harus memiliki panca indera dan anggota tubuh lainnya yang terhindar dari gangguan yang bisa mempengaruhi kemampuan berpikir, jasmani, dan tenaganya. Jadi seperti itu syarat dari seorang khalifah. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu cara pengangkatan khalifah. Berdasarkan catatan sejarah Khulafaur Rasyidin, ada 4 cara pengangkatan khalifah. Yang pertama adalah dipilih langsung oleh umat Islam. Nah, misalnya di sini ketika pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, yaitu dilaksanakan di Balai Bani Syaidah. Nah, awal mulanya pertemuan ini diawali oleh kaum Ansor, baru kemudian datanglah kaum Muhajirin, yaitu 3 tokoh utama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah. Cara pengangkatan khalifah yang kedua adalah dipilih oleh khalifah yang menjabat, misalnya seperti ketika pengangkatan Umar bin Khattab sebagai pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq ini juga sudah bermusyawarah, sudah berunding dengan ketiga sahabatnya, yaitu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan juga Tolhah bin Ubaidillah. Nah, berdasarkan usulan dari Tolhah, Abu Bakar kemudian memanggil para masyarakat di sana dan dimintai pendapatnya. Serentak mereka menjawab, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuhi. Nah, itu maksudnya adalah mereka setuju dan mendukung atas upaya Abu Bakar As-Siddiq dalam mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah penggantinya. Seperti itu. Cara pengangkatan yang ketiga yaitu dipilih melalui perwakilan. Nah, di sini misalnya ketika pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab sudah membahas siapakah yang akan menjadi pengganti khalifah Umar. Nah, siapa yang menjadi penerusnya. Kemudian dipilihlah 6 perwakilan atau 6 calon khalifah penggantinya. Nah, ke-6 orang itu adalah Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan yang terakhir adalah Tolhah bin Ubaidillah. Nah, mereka di sini kemudian dipilih lagi menjadi 2 orang. Kemudian yang keempat ini mengundurkan diri. Selanjutnya dipilihlah Abdurrahman bin Auf sebagai pemimpin jalannya pemilihan pengganti khalifah ini. Nah, kemudian beliau memberikan tempo hari untuk dapat memikirkan siapakah yang akan menjadi khalifah selanjutnya. Nah, lalu mereka dipanggil kembali untuk mengeluarkan pendapatnya dan memberikan suara siapakah yang berhak untuk menjadi khalifah, dan di sini pemenangnya adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian cara pengangkatan khalifah yang keempat adalah dipilih oleh perwakilan sebagian besar umat Islam. Nah, misalnya di sini adalah ketika pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Nah, Ali bin Abi Thalib ini dipilih oleh penduduk ibu kota Madinah dan juga dari 3 pasukan besar, yaitu dari Mesir, kemudian Kufah, dan Basrah. Walaupun dalam perjalanannya dari pasukan Mesir ini tidak jadi datang ke Baiat Ali, tapi dari Basrah dan Kufah tetap mendatangi acara Baiat Ali bin Abi Thalib. Nah, dalam pasukan tersebut terdapat juga sahabat Nabi yang berasal dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang turut serta mendukung Ali sebagai khalifah selanjutnya. Jadi seperti itu anak-anak cara pengangkatan khalifah berdasarkan catatan sejarah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya silakan untuk mengerjakan tugas pilihan ganda yang terdapat pada halaman 24. Ada 10 soal pilihan ganda, silakan ditulis dalam selembar kertas. Baiklah anak-anak, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Mohon maaf jika ada kesalahan yang sudah Ibu Gina lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.